wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita di pagi yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang mengajarkan kita bahwa perjalanan menuntut ilmu adalah perjalanan menuju surga. Hari ini kita bukan sedang menyaksikan perpisahan biasa. Kita sedang menyaksikan anak-anak yang pertama kali memasuki SD untuk belajar di tahun 2020 di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, tumbuh melewati semua itu, dan hari ini berdiri di sini dengan kepala tegak. Dengan penuh hormat, izinkan kami menyapa yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sugian, yang kami hormati Bapak Komite Sekolah SD Negeri 2 Sugian atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Wanita Sugian, yang terhormat Ketua KB Azharwa Sugian, yang kami hormati seluruh bapak dan ibu guru serta karyawan sekolah yang telah menjadi pelita perjalanan murid, yang kami muliakan bapak dan ibu guru, bapak dan ibu orang tua serta wali murid yang telah mempercayakan pendidikan putra putrinya kepada SD ini. Dan yang paling kami banggakan, siswa-siswi SD Negeri 2 Sugian. Perkenalkan, saya Rizky Priyani Puspitasari yang akan menemani bapak, ibu, dan anak-anak semua dalam perjalanan pagi yang insya Allah penuh makna ini. Selamat datang dalam acara perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Sugian tahun ajaran 2025-2026. Hadirin yang kami hormati, ada yang harus bapak dan ibu tahu. Pagi ini bukan tentang perpisahan semata, akan tetapi ini tentang doa yang akhirnya terjawab. Doa orang tua yang dipanjatkan sejak hari pertama mengantar sekolah. Doa guru yang dipanjatkan setelah jam pelajaran selesai. Dan doa anak-anak itu sendiri yang mungkin mereka sendiri belum sadar sudah dikabulkan. Mereka belajar di saat dunia sedang belajar cara bertahan. Sebagian dari perjalanan 6 tahun itu mereka jalani dari balik layar, dari meja makan di rumah, tapi mereka tetap hadir, tetap belajar, tetapi sampai di sini. Dan hari ini kita menjadi saksi bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah sia-sia. Anak-anak yang dulu datang ke sekolah dengan seragam yang masih kebesaran, yang mungkin masih malu-malu saat dipanggil guru, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih berani, dan siap melangkah menuju jenjang pendidikan berikutnya. Bapak dan ibu yang berbahagia, pagi ini mungkin ada senyum yang mengembang, tetapi juga ada haru yang diam-diam tersimpan. Karena kita semua tahu, setiap perpisahan selalu membawa dua rasa sekaligus. Rasa bangga karena telah sampai pada tujuan, dan rasa sedih karena harus meninggalkan begitu banyak kenangan. Namun seperti kata orang bijak, perpisahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan.
Perpisahan adalah tanda bahwa sebuah bab telah selesai ditulis dan bab baru siap dimulai. Maka mari kita nikmati setiap detik kebersamaan di pagi yang istimewa ini. Mari kita simpan setiap senyum, setiap tawa, dan setiap kenangan yang tercipta hari ini sebagai cerita indah yang kelak akan selalu dikenang. Sebelum memasuki acara inti, izinkan kami mengajak seluruh hadirin untuk sejenak menikmati persembahan dari putra-putri terbaik SD Negeri 2 Sugian. Karena hari ini bukan hanya milik siswa kelas 6, tetapi juga menjadi panggung bagi kreativitas, semangat, dan bakat luar biasa yang dimiliki anak-anak kita. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan beberapa kreativitas anak-anak kita untuk mengisi di sela-sela acara ini. Untuk penampilan pertama, mari kita sambut dengan meriah tari modern MPG. Tepuk tangan yang paling hangat untuk para penampil kita. Tepuk tangan, Dede. Terima kasih atas penampilan yang penuh energi dan rindu. Penampilan berikutnya adalah tari Manang Jagung. Kepada para penari kami persilakan.
Asa Indana sini kowe tau. Generasi yang saya terus saya lulus kan kata mereka sing nakal sing ini lah sing kita saya pikir kita itu boleh sasa yo ngadeke. Balik. Luar biasa. Dan sekali lagi untuk para penampil. Dan sebagai penutup acara akan ditampilkan tari pemain yang menggambarkan keceriaan masa kanak-kanak yang berwarna. Kepada para penari kami persilakan.
rokok dulu. Tunggu Pak Haji. Hadirin yang kami hormati, ini juga kita pada acara inti perpisahan dan pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Sugian tahun ajaran 2023-2024. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. adalah sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Sugian. Kepada yang terhormat Bapak Muhsin kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi jama'in mubarak. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite yang mewakili Bapak Ibu pengurus komite sekolah, para tokoh masyarakat yang saya hormati, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang saya hormati, Bapak Ibu pengasuh SD Negeri 2 Sudian beserta seluruh yang saya hormati, juga Ibu Kepala TK dan Wanita Sudian yang saya hormati, dan juga tak lupa kepada seluruh anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Negeri 2 Sudian yang sangat kami banggakan. Sebelumnya, marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana atas limpah rahmat dan hidayah inayah yang diberikan kepada kita semuanya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bermujahan bertatap muka untuk menghadiri perpasangan dan perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Sudian tahun ajaran 2025-2026 ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, memberikan suri teladan kepada kita semuanya yang berupa agama Islam yang kita jadikan tuntunan sampai hari ini juga, dan semoga kita termasuk dari golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai wakil dari Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Sudian, pertama mengucapkan marhaban ahlan wa sahlan fi kudurikum, ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinanggih, dan juga tak lupa saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada penjenengan semuanya atas kerjasama penjenengan semuanya untuk bisa mengadakan acara pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala bimbingan, segala bantuannya berupa apapun juga, baik itu tenaga, pikiran maupun harta benda, material yang telah diberikan kepada kami untuk terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Semoga semua yang panjenengan berikan tersebut mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal hasanah yang bisa memberikan manfaat maslahat dunya wa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu murid kelas 6 terutama yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri panjenengan kepada kami selama 6 tahun minimal. Kami telah mendidik, telah membimbing putra-putri panjenengan. Semoga apa yang diterima oleh putra-putri panjenengan nanti bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan secara baik di masyarakat guna untuk menempuh kehidupan mereka nantinya. Semoga ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang manfaat, menjadi jiwa-jiwa yang bagus, yang baik, bisa menjadi contoh di masyarakat bahwasanya
lulusan dari SD Negeri Sugihan ternyata baik-baik saja, bagus akhlaknya, baik terhadap orang tua, agamanya baik, manut yang diaturi bapak ibune, jadi betul-betul memiliki akhlak yang hasanah. Karena di dalam dimensi pendidikan itu ada 3 unsur utama, yakni intelijensi atau kemampuan berpikir, bisa dihitung dengan bagaimana ia menghafal pelajaran, bagaimana dia itu mengerjakan soal-soal, bisa diukur dari situ. Itu intelijensinya. Yang kedua skill itu yaitu keterampilannya. Keterampilan juga bisa dilihat dari bagaimana ia bisa mengolah akal pikirannya untuk memberdayakan, untuk mengeksplornya menjadi keterampilan-keterampilan yang bisa berguna untuk kehidupannya. Yang ketiga yang paling penting yaitu attitude. Attitude itu sopan santun. Persentasenya malah besar, yaitu 60% attitude itu untuk anak SD yang dimaksimalkan harus attitude-nya. Attitude itu sopan santun. Jadi kalau belum begitu pandai untuk membaca menulis, sebetulnya belum begitu menakutkan, tetapi kalau attitude-nya yang sudah jelek itu yang sangat memprihatinkan. Untuk itu marilah Bapak Ibu semuanya kita mendidik putra putri kita untuk selanjutnya menjadikan anak didik kita itu menjadi putra putri yang bisa membanggakan kepada kita semuanya, dan untuk kelak kemudian bagi bangsa dan negara. Karena usia-usia kelas 6, kelas 5 sampai dengan kelas 1 itu nantinya adalah usia-usia yang krusial. Katanya Indonesia emas di tahun 2045. Kenapa disebut Indonesia emas? Secara demografi anak-anak usia putra putri panjenengan itu banyak-banyaknya. Kalau di negara lain seperti Jepang, Singapura itu tingkat kelahirannya sangat sedikit. Di Indonesia itu masih termasuk relatif banyak. Di tahun 2045 itu nanti usia mereka adalah usia produktif. Tetapi jangan sampai masa Indonesia emas itu menjadi masa Indonesia cemas. Karena apa? Salah mendidik. Sekarang sudah banyak dari putra putri kita semuanya, kita akui atau tidak, apabila belajar itu kalah dengan tiktokan. Benar apa enggak? Oke. Opsinya putrane lamat mak ibu wae yo kapan nulis maklel. Nah, iku apa iku? Keluarga rempong iku. Nah, iku wes kalah kabeh. Sebetulnya lebih baik daripada gibah, tapi ya gitu saja. Daripada gibah lebih baik YouTubean, lebih baik tiktokan. Tapi itu tidak baik juga untuk pendidikan putra putri panjenengan semuanya. Gunakanlah media sosial yang ada itu untuk kebaikan, untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan kemampuan berpikir putra putri kita panjenengan semuanya. Dan juga di sini saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya apabila selama kami mengajar mendidik putra putri panjenengan mungkin ada kekurangan, ada kekhilafan, mungkin enak sing kejewer, ada yang dijewer biasanya. Wonten, alhamdulillah. Berarti sabar Bapak Ibu guru di sini ya. Nah, sabar. Apabila ada yang ditutani, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud kami untuk membuli putra putri panjenengan, tapi semuanya itu demi kebaikan putra putri panjenengan semuanya. Dan untuk itu kami mohon maaf dengan mengambil lisan dalam Bapak Ibu guru semuanya, saya mewakilinya untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Untuk kelas 6 ini jumlahnya 11, yang 5 itu putra, yang 6 putri. Sebetulnya melalui sidang yang alot kemarin itu tanggal 2 Juni, kalau berdasarkan perolehan nilai baik itu TKA ataupun juga ujian sekolah, mungkin putra putri panjenengan juga banyak yang tidak lulus. Mungkin tuh ya. Diakui apa enggak yang dapat di bawah 5 TKA? Masa enggak boleh jawab? Ada yang dapat di bawah 5 ada. Tetapi ya itu karena tadi intelijensi itu hanya sekian persen saja, sekitar 20%, yang lebih besarnya itu persentasenya untuk attitude-nya, untuk kesopanannya, dan alhamdulillah putra putri panjenengan itu semuanya sopan-sopan dan baik-baik. Nah, untuk itu kami memutuskan di tanggal 2 Juni itu berdasarkan sidang, berdasarkan rapat pleno di sekolahan, semuanya dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dan tugas kita semuanya yaitu menghantarkan putra putri panjenengan semuanya untuk meraih cita-citanya. Di bawah ono sawah ombo, tegalan pirang-pirang potong, yang ora diparingi ilmu biasanya abar ya telunas, tidak saged ngolah. Lebih baik kita berikan mereka ilmu yang berguna. Nopo mengenai manggil di bagian pondok ini, nopo datang SMP, nopo datang madrasah sanawiyah, monggo. Yang penting panjenengan putra putrane dipun sekolahaken ke jenjang yang lebih tinggi. Katen sekedhik ingkang saged kawulaken minangkani saudara-saudara saking keluarga besar SD Negeri 2 Sugian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musil atas sambutan dan pesan yang telah disampaikan. Acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Supamaji sebagai Wakil Komite sekaligus Wakil Wali Murid SD Negeri 2 Sugian. Kepada Bapak Supamaji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Musin SPD selaku PLT Kepala SDN 2 Sugian, Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Sugian yang saya hormati, Ibu-ibu guru TK Dharma Wanita SDN Teroga Sugian yang saya hormati pula, Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6 ini yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 2 Sugian dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Hadirin yang saya hormati, perkenankan saya berdiri di sini. Saya sengaja mengambil di bawah karena nanti di atas
itu kan ada yang pangkat lebih tinggi yaitu kepala sekolah. Saya hari ini tiba-tiba dapat SK jadi wakil komite mendadak, job dadakan, dan juga wali murid. Sebenarnya kan wali murid kelas 6 hari ini, tapi karena mungkin ada berbagai hal sehingga dilimpahkan ke saya yang kebetulan juga wali murid meskipun masih kelas 1. Ya, tidak apa-apa. Hadirin saya hormati, pertama-tama sebagai wali murid kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 2 Sugiat yang telah menggulurkan putra-putri kami, membawa putra-putri kami menuju kesuksesan, mendidik akutnya yang tadi juga oleh beliau kepala sekolah ditekankan bahwa attitude itu 60 sampai 80%. Jadi kita harus bersyukur karena guru-guru di sini dengan telaten, dengan sabar membimbing anak-anak kita supaya punya attitude yang baik, punya sopan santun yang bagus, punya adab yang luar biasa. Dan juga tidak lupa intelijensinya juga digarap dengan baik sehingga anak-anak kita bisa membaca, bisa berhitung dengan baik, bisa berliterasi dengan baik. Jadi semua itu tidak lepas dari jasa Bapak Ibu guru di sini. Selama 6 tahun tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa putra-putri panjenengan sekolah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mulai kelas 1 tiba-tiba ada COVID, jadi waktunya mereka membentuk karakter di sekolah, kenal teman, kenal banyak teman dan sebagainya. Tiba-tiba mereka itu harus lockdown sekolah dari rumah. Jadi ada berbagai macam halangan yang membuat pendidikan putra-putri kita tidak maksimal, sehingga kita butuh kerja keras di tahun-tahun berikutnya. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah bekerja keras mengejar ketertinggalan putra-putri kami sehingga sampai pada kelas 6 dan dinyatakan per 2 Juni 2026 dinyatakan lulus semua, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, putra-putri panjenengan itu adalah generasi yang diharapkan oleh negara menjadi generasi emas. Kita juga tahu itu, jadi putra-putri kita nanti akan menjadi penerus kita. Dan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa jangan sampai nanti generasi ini adalah menjadi generasi yang cemas karena ketiadaan adab. Karena nanti yang paling penting adalah adab. Sepintar apapun manusia kalau tidak punya adab, hasilnya adalah bencana, pasti itu. Jadi pencipta bom atom mereka orang pintar, tapi karena mereka tidak punya adab sehingga berubah menjadi senjata yang mematikan. Padahal nuklir itu bisa menjadi pembangkit listrik, bisa untuk alat dokter dan sebagainya. Itu gunanya adab bagi anak-anak kita. Jadi jangan sampai menjadi generasi yang cemas. Berikutnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian jika selama kami menjadi wali murid, jika putra-putri kami di sekolah itu ada banyak kekurangan yang membuat Bapak Ibu guru jengkel sehingga harus menahan amarah, menebar dodo dan sebagainya. Kami, saya selaku wakil wali murid meminta maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Mohon kami dimaafkan. Kami selaku wali murid juga mengakui bahwa mungkin kami teledor di rumah dalam membimbing anak sehingga di sekolah mereka adabnya kurang bagus.
kami teledor dalam mengawasi pekerjaan rumah mereka, sehingga ketika sampai di sekolah PR mereka masih belum dikerjakan. Jadi kami selaku wali murid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, pesan pada anak-anakku sekalian, sekolahnya yang tinggi. Jadi sekolah itu tidak hanya kalian dapat ijazah, tapi sekolah itu mengubah pola pikir kalian. Jadi pola pikir kalian nanti akan lebih modern, pola pikir yang lebih terbuka, pola pikir yang lebih sesuai dengan zaman. Jadi sekolahlah setinggi-tingginya. Sekolah itu tidak harus menjadi apa, tapi jadilah siapa. Nanti kalian akan menemukan karakter kalian ketika kalian sekolah tinggi. Nah, ketika sekolah kalian tinggi, kalian punya banyak pilihan untuk bekerja. Karena kalian punya senjata, kepintaran juga iya, ijazah juga. Jadi kalau ijazah kalian masih di level rendah, kalian hanya punya pilihan terbatas untuk pekerjaan. Tapi kalau kalian punya ijazah yang tinggi, kalian punya kemampuan ilmu yang lebih luas dan juga senjata yang lebih ampuh untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak ke depannya. Mau jadi petani, silahkan. Petani yang modern. Mau jadi pengusaha, bagus. Mau jadi abdi negara, hebat, seperti itu. Jadi pesan saya, jangan berhenti sekolah. Sekolahlah setinggi-tingginya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, tidak ada perjalanan belajar tanpa sosok guru yang sabar membimbing. Tidak ada keberhasilan tanpa tangan-tangan yang tulus mengarahkan. Yang tulus mengarahkan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menikmati persembahan lagu Jasamu Guru. Semoga lagu ini menjadi ungkapan terima kasih yang sederhana namun penuh makna kepada seluruh guru yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Untuk siswa-siswi kelas 2, silakan maju ke panggung.
Beri tepuk tangan untuk penampilan siswa-siswi kelas 2. Terima kasih atas penampilan yang sangat baik dan bermakna. Hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki prosesi yang paling mengharukan, yaitu prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 6 tahun ajaran 2025-2026. Prosesi ini adalah simbol penghormatan dan perpisahan, tanda bahwa putra-putri Bapak Ibu telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Dengan penuh rasa bangga dan haru, kami persilakan satu persatu siswa-siswi kelas 6 untuk maju ke atas panggung. Kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wani kelas 6, kami mohon kesediaannya untuk mendampingi di atas panggung dan menyambut para siswa. Biasanya kan
Hadirin yang berbahagia, mari kita sejenak menikmati sebuah persembahan istimewa dari siswa-siswi kelas 6. Lantunan lagu Minggu sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan yang tulus untuk para pendidik tercinta yang telah membimbing dengan penuh kasih. Kepada siswa-siswi kelas 6 yang bertugas, kami persilakan untuk tampil.
selamat tinggal guru dan kawanku yang akan dibawakan siswa-siswi kelas 6. biasa, penuh makna dan menyentuh hati. Lagu yang mengingatkan bahwa setiap pertemuan selalu menyimpan cerita dan setiap perpisahan selalu membawa kenangan. Semoga semua kenangan ini menjadi bekal indah